I thought I'd won, but I should have known. The slave masters are a cunning breed. Umaril found a way to cheat death as I could not. Saat membahas tentang Lorkhan, kita sempat menyinggung terkait Shezarin, yaitu avatar dari Lorkhan atau Shezar yang diturunkan ke Nirn. Salah satu Shezarin yang kita singgung adalah Pelinal Whitestrake, seorang kesatria yang memiliki peran penting dalam bangkitnya kekaisaran pertama ras manusia bersama Saint Alicia pada masa First Era. Kekaisaran manusia pertama, Alician Empire, terbentuk ketika ras manusia melawan ras elf yang memperbudak mereka pada saat itu, yaitu ras elf Ayleid. Kemenangan ras manusia melawan Ayleid ini dibantu oleh Pelinal Whitestrake yang pada saat itu merupakan kesatria terkuat bagi ras manusia. Siapa sebenarnya Pelinal Whitestrake ini? Apa saja perannya? Kita akan bahas lebih dalam di episode kali ini. Pelinal memiliki banyak nama. Dalam bahasa Ayleid, Pelinal berarti Glorious Knight. Nama ini merupakan serapan dari nama Pelin-El yang berarti Star-Made Knight. Ia juga diberikan julukan Whitestrake karena ia memiliki rambut berwarna putih dan tangan kirinya terbuat dari cahaya pembunuh atau Killing Light. Pelinal Whitestrake adalah nama yang paling dikenal luas oleh masyarakat Tamriel. Selama pemberontakan Saint Alicia terhadap Elf Ayleid, Pelinal diberikan julukan Divine Crusader karena ia berjuang atas nama The Divines, Pelinal the Insurgent karena ia menjadi wajah atau ikon pemberontakan Saint Alicia, Pelinal the Bloody mengacu pada darah musuhnya yang ia tumpahkan dan ia minum setelah pertempuran, Pelinal the Blamer karena ia selalu menegur sekutunya yang bertarung tidak sesuai taktiknya, Pelinal in Triumph karena ketika ia datang ke pertempuran, sekutunya bersyukur, yakin bisa menang, dan Pelinal the Third. Arti the Third ini adalah Pelinal pernah muncul 2 kali sebelumnya, entah dalam wujud yang sama atau wujud lainnya. Masyarakat Khajiit mengenal Pelinal dengan nama White Snake. Informasi-informasi tentang Pelinal Whitestrake bisa kita temukan dalam sebuah seri buku berjudul The Song of Pelinal yang menceritakan kisah Pelinal saat terjadinya Alessian Rebellion di masa First Era. Dalam buku The Song of Pelinal dikatakan bahwa Pelinal Whitestrake adalah seorang Ada, yaitu makhluk setengah mortal setengah et Ada. Jadi bisa dikatakan bahwa Pelinal adalah seorang demigod atau manusia setengah dewa. Ia mengambil wujud seorang pria berambut putih mengenakan armor gaya Crusader dari lempengan baja dengan memegang perisai, palu gada, dan pedang. Armor dan senjata milik Pelinal ini dinamakan The Crusader's Relics yang didapatkan dengan berkah dari The Eight Divines. Pelinal adalah kasus unik di mana Lorkhan dan para Divines menyatukan pengaruh mereka. Dikatakan bahwa Pelinal ini lahir dari aspek Padome dan diindikasikan bahwa ia adalah seorang Shezarin, yaitu avatar dari Shezar atau Lorkhan. Para Nord yang pernah menyaksikan Pelinal juga mengatakan bahwa mereka merasakan Shor dalam diri Pelinal. Shor ini adalah nama lain dari Lorkhan dalam kebudayaan Nord. Meskipun ia adalah avatar dari Lorkhan, diceritakan bahwa Pelinal ini diutus oleh Kynareth yang pada saat itu menjawab doa dari Saint Alicia untuk memerdekakan kaum manusia dari para Ayleid. Armor dan senjata yang digunakan Pelinal juga berasal dari Eight Divines. Selain itu, dijelaskan juga bahwa di bawah armor Pelinal dadanya terbuka dan terlihat bahwa ia tidak memiliki jantung, melainkan jantungnya digantikan oleh Amulet of Kings. Ada teori yang mengatakan bahwa Pelinal ini datang dari masa depan, di mana para elf menguasai Tamriel dan memperbudak manusia. Ia kembali ke masa lalu untuk membantu Saint Alicia memerdekakan kaum manusia dan memusnahkan kaum elf. Dalam buku Song of Pelinal dijelaskan bahwa Pelinal pernah meneriakkan nama Reman dalam pertempuran. Nama Reman ini dipercaya mengacu pada Kaisar Reman Sirodil yang baru lahir ratusan tahun setelah Alessian Empire berdiri. Selain itu, armor yang digunakan oleh Pelinal bukanlah jenis armor yang biasa ditemui di masa Saint Alicia. Entah dia memang berasal dari masa depan atau bisa melihat masa depan. Masih belum ada kejelasan akan hal ini. Teori yang lebih gila lagi menjelaskan bahwa Pelinal adalah cyborg dari masa depan. Pelinal memiliki armor dan senjata yang unik, jantungnya juga digantikan oleh Amulet of Kings. Selain itu dijelaskan bahwa tangan kirinya terbuat dari Killing Light. Tidak jelas maksud dari Killing Light ini, tapi ada yang beranggapan bahwa ini adalah teknologi cyborg jauh dari masa depan. Ada legenda yang mengatakan bahwa Pelinal sudah ada sejak masa Meretic Era, ketika Ysgramor datang ke Tamriel dari Atmora. Ia merupakan bagian dari 500 Companions. Ia kemudian dikenal dengan nama The Wandering King. Ia mengumpulkan tentara, menguasai berbagai wilayah, dan menjadi raja, kemudian meninggalkan rakyatnya dan mengulangi siklus yang sama. Saking banyaknya kerajaan yang dibangun, dikatakan bahwa Pelinal telah menguasai seluruh Tamriel melalui berbagai kerajaan berbeda yang ia bangun. Selama menjadi Wandering King, ia diketahui memiliki rasa benci yang tinggi terhadap kaum elf dan akan membantai mereka. Ia bahkan mengira bahwa para Khajiit merupakan kaum elf karena memiliki telinga yang runcing. Ketika para Khajiit ini dibantai oleh Pelinal, mereka berdoa kepada Alkosh.
Alkos atau Akatos kemudian datang dan mengalahkan Pelinal, mengusirnya dari Elsewhere. Cerita-cerita Pelinal sebelum pemberontakan Saint Alessia ini masih belum pasti kebenarannya. Apakah ia Pelinal yang sama dengan Pelinal Whitestreak, ataukah hanya memiliki nama yang sama? Satu hal yang pasti adalah Pelinal sangat membenci kaum elf. Alessian Rebellion adalah pemberontakan kaum Ned terhadap elf Ayleid di Cyrodiil. Pemberontakan ini berlangsung pada tahun 242 sampai 243 di masa First Era. Ketika Cyrodiil dikuasai oleh para Ayleid, mereka memperbudak para manusia yang pada saat itu adalah ras Ned. Di antara para budak ini ada seorang budak bernama Alessia. Ia adalah seorang budak di kota sekaligus benteng Sengker Tor. Alessia berdoa kepada Akatos dan para Aedra memohon untuk membebaskan dan memerdekakan budak manusia dari para Ayleid. Akatos menjawab doa dari Alessia dan memberikannya 3 wahyu. Melalui bimbingan Akatos, Alessia memimpin para budak untuk memberontak. Setelah berhasil membebaskan para budak di Sengker Tor, Alessia dikenal dengan nama Slave Queen Alessia. Kynareth membantu Alessia dengan mengirimkan 2 orang demigod kepada Alessia, yaitu Morihus the Winged dan Pelinal Whitestreak. Morihus datang terlebih dahulu sebelum Pelinal. Morihus ini adalah seorang ada, sama seperti Pelinal. Ia memiliki wujud banteng bersayap dengan mengenakan armor Lord's Mail dari Kynareth. Ada yang bilang ia bentuknya seperti Minotaur, ada juga yang bilang bentuknya mirip seperti banteng pada umumnya, berkaki 4. Dengan bantuan Morihus, Alessia berhasil memperluas pengaruhnya dan membebaskan para budak dari berbagai kota Ayleid di Cyrodiil. Alessia dan Morihus berhasil membangun tentara yang besar untuk memerangi para Ayleid. Pada tahun 242 di masa First Era, tahun kedua dari pemberontakan, Pelinal Whitestreak datang menghampiri Alessia dan Morihus dengan badan berlumuran darah dan senjatanya masih ada bekas pertarungan dengan para Ayleid. Pelinal diturunkan untuk memimpin tentara yang telah dibangun oleh Alessia dan Morihus dalam pertempuran mereka melawan para Ayleid. Morihus menganggap Pelinal sebagai pamannya. Pelinal memimpin serangannya dari kota ke kota, membunuh para Sorcerer King atau Raja Ayleid satu persatu dalam duel. Beberapa nama Raja Ayleid yang disebutkan dalam Song of Pelinal adalah Haromir of Copper and Tea, Gurthaur the Shaper, dan Fire King Hadlul. Selama peperangan melawan Ayleid, Pelinal jatuh cinta kepada seorang tentara yang ia pimpin, bernama Huna. Suatu ketika, Huna terbunuh oleh anak panah dari Raja Ayleid bernama Salethril the Singer. Setelah kematian Huna, Pelinal menggila dan membantai para Ayleid habis-habisan seorang diri. Pelinal berhasil ditenangkan dan menghentikan kegilaannya. Tetapi, kebenciannya terhadap para elf semakin besar. Pelinal kemudian mulai memimpin para tentaranya untuk menggencarkan serangan ke berbagai kota Ayleid. Kalau kalian ingin melihat seberapa brutalnya Pelinal di medan perang, kalian bisa nonton video Pelinal Animated Opera yang dibuat oleh Elin Alt. Akibat serangan besar-besaran ini, para Ayleid meminta bantuan kepada Direct Prince Meridia. Meridia kemudian mengangkat seorang Sorcerer King Ayleid bernama Umaril the Unfeathered menjadi championnya. Para Ayleid diberikan tentara Aurorans oleh Meridia untuk membantu mereka memerangi manusia. Umaril the Unfeathered ini merupakan seorang Ada. Ia memiliki ayah yang merupakan seorang Ed Ada. Umaril menantang Pelinal ke dalam sebuah duel. Ini adalah pertama kalinya Pelinal ditantang langsung oleh seorang Raja Ayleid untuk berduel. Pelinal semakin marah setelah mendapatkan tantangan dari Umaril dan mulai mempercepat serangannya dalam menaklukkan Cyrodiil. Satu persatu kota Ayleid dikuasai oleh Pelinal. Alessia juga meminta bantuan kepada para Nord di Skyrim untuk memerangi Ayleid. Para Nord setuju untuk membantu Alessia. Selain karena sama-sama membenci elf, para Nord juga melihat aspek Shor di dalam diri Pelinal. Entah kenapa Pelinal tidak suka ketika para Nord membicarakan tentang Shor. Terlepas dari hal itu, Pelinal tetap mau memimpin para Nord bersama dengan tentaranya. Setelah menguasai hampir seluruh Cyrodiil, sekarang Alessia tinggal menyerang White Gold Tower dan menetapkan kekuasaannya. Alessia dan para Nord takut menyerang White Gold Tower karena kekuatan terbesar para Ayleid terpusat di sana. Alessia pun mengundur serangan ke White Gold Tower dan berusaha untuk menyiapkan rencana dan persiapan yang lebih matang. Pelinal marah dan menganggap bahwa keraguan Alessia ini merupakan sifat pengecut. Ia pun memutuskan untuk pergi menyerang White Gold Tower seorang diri. Pelinal menghadapi Umaril di ruang takhta di dalam White Gold Tower. Di sana, Umaril mengirim tentaranya untuk menyerang Pelinal terlebih dahulu. Pelinal berhasil membunuh tentara yang dikirim oleh Umaril ini, tapi ia terluka dan dilemahkan oleh serangan mereka. Setelah Pelinal melemah, barulah Umaril berani menghadapinya secara langsung. Pertarungan sengit antara Pelinal dan Umaril pun berlangsung. Pada akhirnya, Pelinal berhasil membunuh Umaril, tetapi Pelinal terluka parah. Setelah membunuh Umaril, para Raja Ayleid menyaksikan duel mereka langsung mengeroyok Pelinal dan memutilasi tubuhnya ke dalam 8 bagian. Mereka meninggalkan kepala Pelinal di sana dan menyembunyikan bagian tubuh lainnya di seluruh penjuru Cyrodiil. Beberapa saat setelah duel ini selesai, Morihus datang bersama tentaranya untuk menyerbu White Gold Tower. Dengan kematian Umaril, Raja Ayleid lainnya meninggalkan White Gold Tower sehingga tidak sulit bagi tentara Morihus untuk menaklukkannya.
Morihas memasuki ruang tahta dan menemukan kepala Pelinal. Pelinal masih bisa berbicara kepada Morihas dan memperingatinya tentang Umaril. Meskipun Umaril telah dibunuh, ia masih terikat dengan Plane Oblivion milik Meridia dan suatu saat masih bisa kembali ke Nirn. Ketika itu terjadi, Pelinal khawatir karena ia sudah tidak bisa lagi melindungi mereka dari Umaril. Tetapi Morihas percaya bahwa pada saat yang tepat, pamannya akan kembali dan membunuh Umaril untuk kedua kalinya. Kekalahan Umaril dan penaklukan White Gold Tower menjadi tanda kekalahan para Aeolith dan tanda berdirinya kekaisaran pertama manusia. Alesia menjadi kaisar pertama Cyrodiil dan menetapkan kekuasaan Alesian Empire di sana. Pertarungan antara Pelinal dan Umaril ini sampai sekarang masih dikenang sebagai salah satu kejadian bersejarah bagi umat manusia. Para sejarawan mereka ulang kejadian ini melalui sihir ilusi. Bahkan ada yang membuat tato untuk melambangkan pertarungan mereka. Pada tahun 111 di masa Third Era dibentuk sebuah ordo ksatria bernama The Order of the Knights of the Nine. Mereka adalah para ksatria yang melayani The Nine Divines. Mereka sangat mengagungkan Pelinal Whitestreak karena Pelinal adalah seorang ksatria yang membawa berkah dari The Nine Divines bagi umat manusia. Knights of the Nine ini memiliki misi untuk mengumpulkan Crusaders Relic milik Pelinal Whitestreak. Pada tahun 433 di masa Third Era, Umaril the Unfeathered berusaha untuk kembali ke Cyrodiil bersama tentara Auroran milik Meridia. Kembalinya Umaril ini diperingati oleh seorang nabi di kota Anvil di Cyrodiil. Ia mendapatkan wahyu dari The Nine Divines bahwa Umaril sedang berusaha untuk kembali ke Cyrodiil. Peringatan dari nabi ini didengar oleh The Hero of Kvatch yang pada saat itu sudah menjadi Champion of Cyrodiil. Mengetahui bahwa Cyrodiil sedang dalam bahaya, The Hero of Kvatch menyelidiki lebih jauh terkait kembalinya Umaril ini. Ia kemudian bergabung dengan The Knights of the Nine untuk mempelajari lebih dalam terkait Umaril dan Pelinal Whitestreak. Ia menemukan bahwa dalam mengalahkan Umaril, ia membutuhkan senjata dan perlengkapan milik Pelinal, yaitu Crusaders Relic. Hero of Kvatch kemudian memulai perjalanannya dalam mengumpulkan Crusaders Relics dan menerima berkah dari para Divines. Setelah berhasil mendapatkan semua bagian Crusaders Relics, The Hero of Kvatch mendapatkan berkah terakhir dari Talos dan diangkat menjadi perwujudan Pelinal Whitestreak. Dengan Crusaders Relic dan berkah dari The Nine Divines, The Hero of Kvatch berhasil menghentikan Umaril dan membunuhnya untuk selamanya. Karena berhasil mengalahkan Umaril, The Hero of Kvatch diberikan titel Divine Crusader, titel yang sama yang dimiliki oleh Pelinal Whitestreak. Pelinal Whitestreak adalah salah satu tokoh legendaris umat manusia, sama seperti Tiber Septim dan Ysgramor. Ia memiliki peran yang sangat besar dalam berdirinya kekaisaran pertama umat manusia. Apabila kita percaya teori bahwa dia datang dari masa depan, bisa dikatakan bahwa kekaisaran manusia tidak akan bisa berdiri tanpa peran Pelinal. Karena dalam teori tersebut, masa depan Pelinal adalah masa depan di mana manusia masih menjadi budak para elf, sehingga ia kembali ke masa lalu untuk mengubah hal tersebut. Pelinal adalah salah satu karakter yang paling badass. Bagaimana tidak, ia menyerbu White Gold Tower seorang diri dan berhasil mengalahkan raja para Aeolith, Umaril. Pelinal adalah jawaban dari doa Saint Alesia ketika ia meminta kepada para Aedra untuk menurunkan seorang malaikat untuk membantunya memerdekakan manusia. Benar saja, The Eight Divines mengirimkan malaikat mereka, malaikat kematian lebih tepatnya. Kebencian Pelinal terhadap kaum elf sepertinya setara atau bahkan lebih daripada Ysgramor. Memang mereka berdua adalah jagonya kalau soal membantai para elf. Coba saja tokoh seperti Pelinal dan Ysgramor ini masih ada di masa Fourth Era. Habis sudah Aldmeri Dominion. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita sudah mempelajari sedikit tentang sejarah kaum manusia dan kekaisaran pertama kaum manusia. Sejarahnya sih tentunya lebih panjang dari ini ya. Mungkin akan kita gali lebih dalam di kesempatan berikutnya. Karena pada episode kali ini kita hanya fokus ke Pelinal Whitestreak. Episode selanjutnya pembahasan kita tidak akan jauh dari Cyrodiil. Kalian tahulah kita akan bahas apa. Well, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Hope you guys enjoyed it. See you on the next one. Bye-bye.